Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Hari ini saya akan kembali sharing berkaitan dengan satu penelitian yang menarik dan ini tentang irregular sleep patterns increase type 2 diabetes. Jadi terjemahan secara umumnya adalah pola tidur yang tidak reguler, ya, tidak konsisten kayak gitu. Dia bisa meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 1 ya. Dan paper ini adalah ringkasan dari publikasi yang ditulis oleh seorang peneliti dan ini diringkas kemudian diterbitkan oleh Medscape Nurses ya. Nah, di paper ini menyampaikan satu pesan yang menarik bahwa ketika seorang itu dia tidurnya tidak reguler ya, artinya dia tidurnya tidak konsisten secara kebutuhan jamnya per hari, maka dia bisa meningkatkan risiko terjadinya DMT2 ya. Ini riset yang sudah dilakukan ya di Inggris ya, di UK dan menggunakan sekitar 84.000 partisipan ya yang tergabung dalam penelitian itu dan mereka diamati dari pola tidurnya, kemudian dari outcome yang terjadi ketika partisipannya dia tidak konsisten tidur sesuai dengan kebutuhan yang disarankan oleh para ahli ya. Nah, disampaikan di sini bahwa disarankan ketika seorang itu dia sudah dalam kategori dewasa, maka tidurnya ada 7 sampai 9 jam nightly sleep. Jadi 7 sampai 9 jam per malam, nah itu ya. Dan tentunya ini eh, satu di antara sekian rekomendasi yang ada karena di beberapa artikel disampaikan bahwa dalam satu hari tidurnya ada 7 sampai 9 jam. Jadi hitungannya bukan per malam, tapi per hari. Jadi kalau misalkan seorang dia sudah tidur 7 jam malam hari, maka itu sudah memenuhi. Atau mungkin ketika seorang siang harinya dia tidur 2 jam, kemudian malamnya dia 5 jam, maka sudah sesuai dengan apa yang disarankan. Tapi di sini sarannya adalah 7 sampai 9 jam per malam ya. Nah, tentunya jumlah sekian jam ini bukan satu hal yang mudah untuk dipenuhi oleh banyak manusia gitu ya. Karena ini membutuhkan satu konsistensi dan seorang yang tidur setiap malam itu sampai 9 jam, maka paling tidak dia jam 9 atau jam setengah 9 dia sudah di tempat tidur, kemudian dia tidur dan bangunnya ya sekitar jam 4 atau jam setengah 4 dan sebagainya sekitar jam itu gitu ya. Nah ini satu hal yang saya kira sangat susah untuk amati gitu ya, atau yang tidak dilakukan sehingga yang menjadi saran adalah yang mungkin lebih visible, yang lebih mudah diterapkan adalah ketika tidurnya 7 sampai 9 jam per hari ini masih mungkin untuk dilakukan gitu ya. Nah, kenapa kok tidur yang tidak rutin itu dia bisa meningkatkan resiko DM2? Maka jawabannya adalah eh, karena ketika seorang itu dia tidurnya tidak rutin, maka secara umum dia akan merubah pola ritme sirkadian, kemudian merubah fungsi dari gastrointestinal dan juga faktor yang lainnya ya. Makanya ketika seorang tidurnya rutin, maka dia bisa menjaga semua fungsi metabolisme, fungsi hormonal, fungsi ritme sirkadian dan juga fungsi rasa lapar yang seorang itu dia terkadang muncul ketika dia tidurnya kurang dari rekomendasi ya. Jadi itu alasannya kenapa kok dia bisa menjadi faktor resiko ya. Intinya ketika seorang dia punya satu kebiasaan tidurnya mungkin tidak konsisten, um, satu hari atau satu malam mungkin dia 4 jam, kadang 5 jam atau kadang 3 jam, maka imbangilah dengan konsumsi makanan-makanan yang sehat atau gaya hidup yang sehat sehingga itu bisa menjadi satu balance ketika dia dalam satu hari. Misalkan dia punya kebiasaan tadi yang saya sampaikan, maka dalam siang harinya dia harus membalance dengan hidup yang sehat, misalkan makan yang low kalori atau mungkin tinggi serat atau mungkin dia olahraga sehingga itu bisa mengimbangi ketika terjadi perubahan ritme sirkadian yang ada di tubuh si orang tadi ya. Nah ini mungkin satu hal yang penting teman-teman semua dan kesehatan semuanya bahwa ternyata aspek tidur pun diteliti oleh para ahli sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar prevalensi dari penyakit-penyakit kronis itu dia bisa menurun. Nah, salah satu yang diteliti ada dengan meneliti bagaimana sih korelasi atau mungkin dampak tidur yang dia kurang dengan
terjadinya penyakit DM tipe 2 ya. Dan ini yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.